Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Haji Marioto, Bapak Haji Khairul Rozi, dan Bapak Suwanto, kami terbatas hanya menyebut 3 pengurus Muhammadiyah semampir, dan Bapak Ibu seluruhnya yang hadir di Masjid Al-Ikhlas serta dihadiri mahasiswa-mahasiswi yang melakukan kegiatan praktek lapangan. Kebetulan bersamaan juga dengan anak saya, tapi ditempatkan di wilayah lain gitu. Untuk mempersingkat waktu dan mohon doanya, kami nanti melanjutkan ke Balai Dakwah Muhammadiyah di Kaliboto untuk pengajian berikutnya. Insya Allah nanti ba'da maghrib juga di Masjid Al-Muttaqin, masih di wilayah kita, yang diketuai oleh Pak Mahfud Siddiq, ya, gitu ya Pak ya. Nggih, kula dongaaken sedaya sing rawuh ataupun yang tidak rawuh di tempat yang sangat mulia ini selalu tetap diberi sehat. Ya, hanya saja aminnya ini masih belum mantap. Wong amin gak bayar lho rek. Ya, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Ini amin paksaan. Memang kita ini selalu sering sakit, Pak, karena selalu dipaksakan. Ada 5, makanya tadi saya ngambil Quran, Pak, di belakang sini. Ini sebagai referensi ensiklopedia super lengkap yang nggak bisa ditambahi dan dikurangi, sampai beribu-ribu ilmuwan barat masuk Islam gara-gara terkagum-kagum dengan ensiklopedia super lengkap pemilik alam dunia dan alam akhirat, Allah sebagai the great opsionya alam. Hanya saja kita ini kadang-kadang yang sudah Islam mulai lahir kurang nyambung dengan Quran yang super canggih, yang kalimatnya tidak ngedabrus, kalimatnya, firman-firmannya teruji kebenarannya. Maka tadi saya membelakangi penjenengan ngambil Quran ini. Lima yang itu Allah suka, 5 yang Allah itu senang, 5 yang Allah itu gembira. Kalau kurang mantap lagi,
5 itu yang Allah senyum. Sudah gembira, senang, suka, senyum. Lakukan apa yang Allah suka, lakukan yang Allah membuat gembira, lakukan yang Allah membuat senang, lakukan yang membuat Allah itu senyum. Tolong harus perhatian Pak, nanti ini kalau ada ujian materi ini nanti bisa lolos. Amin. Ya. Sebab kadang-kadang jenengan itu mendengar tapi tidak mendengar. Mendengar tapi tak mendengar. Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi Number one, nomor yang pertama, Allah itu suka hamba-hambanya selalu melaksanakan tobat setiap hari. Allah itu suka kepada jamaah Masjid Al-Ikhlas wilayah Semampir. Sebab banyak Pak, Bu, Pak pimpinan cabang, itu nama Masjid Al-Ikhlas termasuk di tempat saya, Jalan Tanjung Sadari. Pak Khairul Razi itu apal karena beliau dulu pernah ngajar di sekitar wilayah situ. Ada namanya Masjid Al-Ikhlas. Number one, nomor 1, monggo. Allah itu suka hamba-hambanya selalu tobat, dan ditambah di situ ayatnya mensucikan diri. Ini ada jamaah dari Rukindo, Pak. Saya dulu masih mudanya itu selalu ada di Rukindo. Itu yang baju biru itu Pak. Sampai tak dongano seger waras. Pak Yadi, Pak Yadi ya. Tak dongano tambah waras sampai ndak mati-mati. Ya. Panjang umur, selalu berbuat baik, nanti matinya husnul khotimah. Dan hati-hati Pak, jenengan mau panjang umur, kepengin, tapi tetap beramal baik. Resepnya, jangan ngantuk waktu kuliah subuh, karena itu memperpendek umur. Apalagi di pojok terus ngantuk, ngeri itu Pak. Ya. Suara yang seperti begini menggelegarnya kok masih ngantuk, itu sing salah iku sing ngrungokno napa sing ceramah? Padha salahe. Lapo susu kok bengak-bengok nggih. Pun saya tidak baca di awal Pak, tapi di akhir ayat ini surat Al-Baqarah 222. Surat tidak nyambung. Ini komunikasi antara pembicara dengan jamaah itu perlu Bapak Ibu. Surat ngapunten Pak pimpinan, ono sing ngomong surat Gaden. Surat Al-Baqarah ayat 222. Di ujung ayat itu, ini dari KUA ini ya, presenter ini. Ini presenter merangkap dari RCTI juga KUA ini Pak. Saya karena paham karena juga saya di Kemenak Kota, tapi sudah pensiun. Depannya Masjid Agung Al-Akbar. Waktu itu zaman kepala Kemenaknya Pak Marom, Pak Marom, yang sempat ke Kanwil itu. Di ujung ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul
yuhibbul mutatahhirin. Itu di ujung ayat itu, Pak. Di awalnya wa yas'alunaka 'anil mahid. Terus terakhir innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu senang kepada jamaah Al-Ikhlas. Allah itu suka, Allah itu gembira, Allah itu senyum, suka, gembira, senang, senyum terhadap hamba-hambanya yang suka melakukan taubat dan yang suka melakukan mensucikan diri, terutama presiden. Nangis perlu, tapi harus nangis yang betul-betul tangisan dari hati yang paling dalam. Saya menyebut presiden ini tanpa nama loh, Pak. Sampeyan kok mendeliki aku kabeh, Pak. Iya, Al-Quran ini kalau ada yang tersinggung, memang harus tersinggung dong. Siapapun orangnya, Bapak Ibu. Saya pun boleh tersinggung kalau kita nggak cocok dengan Quran, kalau kita nggak cocok sama apa yang dikehendaki oleh Allah, lalu kita kemudian kok nggak tersinggung, itu salah. Allah kalau nggak suka, ya jadilah supaya Allah itu suka. Ma syaghir ma'al istimrar wala kabir ma'al istighfar. Tidaklah ada dosa kecil kalau terus dilakukan terus menerus, dan tidak ada dosa besar kalau selalu taubat, selalu mensucikan diri. Paham? Nomor satu, ayo bersama-sama saya panjenengan tiada hari kecuali setiap hari kita harus selalu taubat, selalu mensucikan diri. Ini jenengan sampai detik ini sudah minta ampun berapa kali, Bapak Ibu? Gak ngitung. Masya Allah, alhamdulillah. Pak pimpinan cabang Semampir, saya mohon izin, di antara jamaah ini tolong Pak tunjukkan yang tidak punya dosa. Kongkon maju no ngarep, ayo dijerongkok no bareng-bareng. Yang tidak bisa berbuat dosa itu Pak, hanya Nabi Muhammad. Sebenarnya beliau bisa berbuat dosa, tapi selalu dipantau oleh Allah karena menjadi uswatun hasanah. Bisa sebenarnya dia berbuat salah, tapi akhirnya diimun. Maksum, Ibu. Maksum itu kalau bahasanya nanti kan ada cek kesehatan, itu dia apa? Diimunisasi. Jadi Rasul itu diimun, dioperasi waktu itu oleh siapa Pak Ketua Pak Kawa? Malaikat siapa? Jibril. Dioperasi pada waktu masih kecil, dibersihkan itu Pak hatinya ini. Jadi terlalu sulit berbuat salah karena sudah dioperasi mulai kecil, di bawah pohon main-main saat itu masih kecil. Saya doakan nanti Bapak Ibu bisa bertemu dengan Nabi Muhammad, termasuk yang ngantuk di kuliah subuh ini. Pertama sudah Pak ya, sudah, monggo. Tidak ada dosa kecil ma'al istimror kalau dilakukan terus menerus. Kecil-kecil kalau terus menjadi apa Pak? Wala kabir ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau Bapak Ibu selalu terus apa? Beristighfar.
Sampean jangan anggap yang di PP sana Muhammadiyah itu kalau nggak banyak istighfar, apalagi yang apa tingkat ranting, nggak ada bedanya. Yang tingkat ranting itu setannya kelas teri, Pak. Yang tingkat PP itu setannya profesor. You understand? Tinggal mulai mari kok gak ya Pak Padul. Insyaallah. Iya, jangan kita sok paling hebat. Di Muhammadiyah sendiri ada pro dan kontra. Itu hidup Bapak Ibu. Itu namanya manusia. Hargai yang pro, hargai yang kontra. Di Muhammadiyah kan sudah biasa itu Bapak Ibu. Tak delok kok wajah-wajah sedih kabeh ngene sih. Masih punya utang? Loh, sing bantri ku utangnya akeh, Pak. Kasihan deh loh. Saya doakan Pak Khairul Rozi yang jenengan ngundang saya ini, tak dongano kuwabe iki Pak. Engko mari mulai tolong dicek ya di rekeningnya masing-masing ya. Tambah 7 miliar. Dari pimpinan cabang. Ini Muhammadiyah kan sedang menghangat Pak ya sekarang ya. PP sama warga Muhammadiyah jutaan itu kan gara-gara menerima loh. Iya, saya ngomong begini Pak keliling Kak di Surabaya ini. Nggih. Nanti saya pindah tempat, pindah lagi ngomong lagi gitu. Jadi beda itu nggak salah loh Pak. Iya, beda itu indah. Mari kita perbesar persamaan, perkecil perbedaan. Tanya sama sing duwe KUA ini. Nggih. Sampeyan dongano nanti yang punya KUA ini nanti matinya paling terakhir. Ya, kuwa bewes mati sampean tola-tole apa gak soro sampean. Ya. Wis tak dongano pokoke jenengan meninggal husnul khotimah. Ada yang sudah menyolati gaib sama Ismail Hai. Sampean iku yo opo sih rek. Sampean salat gaib. Ya Kak, ya tolong salat gaib boleh itu. Pun karena ada 5 Pak. Jelas nggih? Lakukan yang Allah suka. Dijamin aman. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad kepada jamaah yang ada di mana ini? Masjid Al-Ikhlas, kalau kamu mencintai Allah, jenengan ini kalau kita ini semua mencintai Allah, ikuti apa yang Rasulullah suka. Ikuti yang Allah menjadikan gembira. Ikuti yang menjadikan Rasulullah dan Allahnya senyum. Pasti Allah yuhibbukum. Pasti Allah mencintai kamu, kata Allah. Pun yang kedua Pak, sabar. Pokoknya engkau sampai 5 selesai. Ini sudah hampir menjelang setengah 6. Ya. Pun yang nomor 2, tadi kita sudah rukuk dan sujud. Tadi kita sudah rukuk dan sujud. Kok rada angel Pak. Ini kebiasaan biasanya Pak. Karena kebiasaan. Yo ayo saling menyambut gitu, gaun menyambut itu loh Pak. Ditakon kok yo meneng ae sampean. Tadi sampean rukuk dan sujud? Paksaan maneh Pak. Wis. Allah itu suka kalau kita selalu rukuk. Allah itu suka kalau selalu sujud. Allah itu suka kalau kita selalu menjadi menghambakan Allah, tidak menghambakan pangkat, tidak menghambakan
Apa Pak? Harta tidak menghambakan tahta. Dan Allah suka kalau kita berbuat baik. Itu 4 anjuran dalam nomor 2 ini Pak. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair. Irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Surat Hajj, surat Al-Hajj ayatnya 77. Jadi enak Pak, jenengan tuh kepengen enak, hati tenang. Ini sudah, ini kalau sering dibaca oleh presiden, oleh wakil presiden, MPR, DPR, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, Pak RT, Bu RT yang gajinya 1,5 juta. Betul Pak ya? Hah? Gak sampai, kasihan deh loh. Gak sampai Pak ya? Ini yang bapak yang baju batik gak sampai Pak. Kalau tambang timah itu berapa itu? 271 triliun. Perbedaannya antara langit dengan sumur yang gak ada airnya. Kalau masih ada airnya masih pendek itu Pak. Bainal masyriq wal maghrib. Padahal negara kita apa? Kaya SDM-nya, sumber daya alamnya kaya raya. Kalah dengan Mekah Medina. Tapi kenapa Mekah Medina kok lebih kaya? Negeri ini melakukan yang Allah tidak suka. Negeri ini banyak rakyatnya yang melakukan Allah yang tidak gembira, yang membuat Allah tidak senyum. Monggo. Yang kedua, tingkatkan untuk selalu 4 hal. Nomor 2, selalu rokok. Monggo Pak. Iya gitu Pak. Selalu rokok. Selalu sujud. Walaupun tanggal 6. Kadang-kadang sujudnya rodok suwe nek tanggal 6 Pak. Nek tanggal tuwe gak sida sujud. Selalu rokok, selalu sujud, selalu menghambakan Allah, tidak menghambakan oligarki. Sampeyan kok gak banter ngono nek jawab iku. Selalu menghambakan Allah. Iya, kita ini hambanya Allah. Pak pimpinan cabang Muhammadiyah Semampir Pak, yang namanya Raja Mekah Medina itu kan raja, tapi tidak pernah mengatakan ana malik, tidak, tapi ana khadimul haramain. Jadi sana itu Pak, Raja Mekah Medina itu Pak, tidak pernah raja yang merajai Mekah Medina itu tidak pernah ngomong saya itu raja. Ana khadimul haramain, saya ini pembantu, pelayan tanah haram, 2 tanah haram. Jadi raja di sana itu bukan ngaku, kecuali mengaku menjadi apa? Abdun, menjadi apa? Hambanya rakyat Pak, atau apa namanya Pak? Pembantunya rakyat, pelayan rakyat. Jadi pelayan, melayani, jangan minta di sing banter tidi Pak, jangan minta dilayani, sedih. Jadi yang kedua ini monggo tingkatkan apa Pak? Rukuk, sujud, menghambakan diri kepada Allah, terus selalu berbuat baik. Ujungnya apa Pak? La'allakum tuflihun, supaya kamu sukses, supaya kamu apa? Berhasil. Bapak Ibu yang punya sakit punggung itu dengan resep yang diteliti oleh ilmuwan Amerika, orang Islam itu kalau rajin rokok dan sujud dijamin bisa terhindari
penyakit boyoen. Tapi ono sing repot, Pak. Setane teko. Alah, aku ndek tangga ya rajin salate, boyoke tambah nemen. Itu namanya yang ngomong sama yang cerita sama yang diceritai podo sem. Untung dia sudah rajin rokok dan sujud masih boyoen. Misalnya gak rajin rokok sujud, wis bong. Cek tegone sampe. Wong kadang-kadang kita itu selalu digembosi, Pak. Iku aku ndek tangga lho. Salat tahajud gak tahu absen. Kajine bolak-balik nang Mekah Madinah sampai wajah koyo Ka'bah. Tapi uangnya tetep apa? Medit. Saya untung Pak iku. Misale gak nang Mekah Madinah bolak-balik meditik tambah nemen gitu, Pak. Jadi kita kalau jawab itu harus diuntungkan orang selalu beribadah. Wis Pak, wis 5:30 Pak ya. Sing telu dilanjutkan nanti kapan lagi ya? Loh, muni iya ngono ya, Pak. Berarti nggih. Men, nanti tolong ya dicek rekeningnya ya. Rekeningnya tolong dicek ya. Ya. Kalau kosong innalillah, kalau dapat alhamdulillah. Tuh. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ya, yang ketiga. Jenengan semua ini jangan tunda. Allah itu tidak suka kalau kita selalu menunda waktu. Nabi Muhammad tidak suka kalau kita selalu menunda waktu. Don't delay after tomorrow what you can do today. Wah, itu apa itu, Pak? Ya Allah. Jangan kamu tunda besok apa yang bisa kamu lakukan hari ini. Masya Allah. Rodok monyol nggih. Wong bahasa Inggris mek iso setitik kok nggih. Ya, Masya Allah. Jadi jangan ditunda. Jenengan salatnya tepat waktu. Sing meneng iku krasa. Nggih. Saya membuat tayangan pendek, Pak, short. Itu kebanyakan kalau rakyat Indonesia ini kalau sholat datang paling akhir, kalau pulang paling duluan. Betul Pak? Betul. Iya. Kalau Nabi Muhammad datang paling duluan, kalau pulang Allah suka on time, Pak, tepat waktu. Ini alhamdulillah tadi tepat waktu ini mulainya langsung. Monggo on time, jangan don't delay, jangan di delay. Kalau pesawat boleh di delay, Pak. Ya termasuk yang ke IKN ini kayaknya masih di delay kan pesawatnya. Loh sampean nek aku muni ngene kok padha ngene sih, Pak. Sampean kok gak kenal IKN ya. Ya Allah, ya Allah. Pun sing sabar teman-teman tak dongakno nggih itu. Nah, yang ketiga, Allah itu suka kalau kita sholatnya tepat waktu. Mana dalilnya? Masya Allah Bapak Ibu. Yaitu surat An-Nisa 103. Di ujungnya itu Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sampeyan muni tam lho, Pak. Sok muni ngono tok, sak huruf tok gak gelem. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu sudah ditentukan waktunya. Monggo jangan didile. Tapi ojo disi gurung waya adzan salat, ojo. Saking durung waya buka. Haram Bapak Ibu nggih. Nggih. Monggo nggih jangan ditunda. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Dari zuhur sampai asar, dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya, dari isya sampai subuh. Jangan ditunda-tunda. Iya betul. Sembayang waktu, sembayang
5 waktu janganlah ditunda-tunda. Itu Bapak Ibu. Kita ini rata-rata Pak, datang paling akhir, kalau pulang paling duluan sambil nyangking sandal Pak pimpinan. Karena disuruh oleh ustadznya. Waktu khutbah, ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Kemarin di Masjid Mujahidin kehilangan sandal Pak, ngapunten Pak warga nih 3 jutaan. Tola-tole sandalnya hilang. 3 kali hilang baru ngomong Pak. Ya mungkin saking kesel ya Pak. Akhirnya sekarang masjid pakai kunci Pak itu. Ya Allah, nang masjid tapi nyok. Dudu aku sing ngomong nyolong loh ya Pak. Yang keempat, saya percepat Pak, yang keempat. Ini penting. Allah suka kalau di dada kita Bapak Ibu, di hati kita selalu dapat asupan Quran. Jenengan kalau asupannya jangan asupan makanan saja, gule, rawon, gato-gato. Napa malih Pak? Pecel, pegel-pegel dipecel pisan. Fisik kita selalu diasup Pak dengan apa? Makanan. Ini rohani, di hati ini perlu asupan Quran. Pak Habibie itu Pak, Profesor Doktor Insinyur Haji Burhanuddin Yusuf Habibie yang sing dawa jenenge itu Pak. Itu ahli baca Quran itu Pak. Pak Habibie tahu kan? Enggak, jenengan ahli baca. Jenengan kalau baca Quran one day one jus melon, jus apukat, ngawur. Allah itu suka kalau kita mengasupi hati kita dengan apa? Ayat-ayat Al-Qur'an. Nang desa saya Pak pimpinan itu mesti aku dianjurkan, nah kon maca masya hanya 1 apa Pak? Ain, ya Pak. 1 ain itu Pak. Iya kan Pak ya? Iya. Nek saking pegele nak sak ayat gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kebelak ngising sadaqallahul adzim. Kata malaikat, lumayan, enggak apa-apa. Mari ngising Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kompore durung dipateni. Sadaqallah. Enggak apa-apa. Ayo diisi terus. Kata Rasulullah, Masya Allah Bapak Ibu, ngeri ini. Monggo. Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya, menjelaskan dengan transparan, masalahnya kita ini kenapa kok males baca Quran. Masalahnya di telinga kita sendiri tidak nyaman. Kenapa? Tidak berlagu. Padahal itu disunahkan untuk berlagu, berirama. Jadi kadang-kadang kita mau itu guyu dewe akhirnya gak sido. Berlagu Bapak Ibu. Semampu kita masing-masing Bapak Ibu, nggak bisa sama. Kalau jenengan mau bertanding sama Muammar ZA ya nggak bisa. Tapi semampu kita lagokno. Oke. Supaya kita apa? Nyaman. Malam yataghanna bil Quran falaysa minna. Itu ada di Riyadhus Shalihin. Barang siapa yang tidak melakukan mengiramakan baca Quran, maka bukan dari golonganku. Rasul itu Pak kalau baca wattini wazzaitun itu sangat indah. Suara Rasul itu sangat indah, didengarkan oleh para sahabat sendiri. Boleh nggak Pak saya menyebut Allahumma sholli ala Muhammad? Ya saya ingin ini saudara adik kita Pak. Kita kan kakak itu. Muhammadiyah itu kadang-kadang rada pelit sholawat ya Pak ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Sing pojok wis mangkel ayo mulai ngono. Saya agak ada intermezzo Pak. Soalnya tak delok sampean iki koyoke terlalu mententeng ya gak enak nggih. Ya Allah. Monggo ayo sing ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pegel. Shadaqallahul adzim. Enggak apa-apa. Iya. Monggo Bapak Ibu. Ya Allah, ya Allah.
jenengan harus selalu apa? Napa? Selalu jangan sampai di hati ini kosong dari asupan membaca Al-Quran. Kata Rasulullah, orang yang di hatinya itu tidak sedikit pun mendapatkan asupan ayat-ayat Al-Quran, kal baitil kharib, orang itu seperti rumah yang kosong. Ngeri, Pak. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Itu hadisnya sahih, Pak. Muttafaq alaih. Barang siapa yang di hatinya, di dada kita, fi jawfihi laisa syai'un, tidak ada sesuatu untuk asupan Al-Quran, kata Rasulullah, kal baitil kharib, orang itu seperti rumah yang kosong. Kira-kira Pak Pimpinan kalau punya rumah yang kosong itu, kalau orang Arab mengatakan wujuduhu ka'adami, adanya rumah sama dengan tidak ada rumah. Tolong Bu, Pak, ya monggo nggih, tolong nggih rajin nggih maca Quran nggih. Nggih, monggo rajin baca Quran. Yang keberapa Pak sekarang? Terakhir kan? Ya, terakhir. Alhamdulillah, sabar nggih. Ini petugas kesehatannya insya Allah sudah siap-siap ya? Belum ya? Nggih, alhamdulillah. Tak dongeng sampai nanti sehat semuanya nggih. Nggih. Terakhir Pak, terakhir. Ini rodok kenceng titik Pak. Awak itu suka curang apa awak itu suka jujur? Lakukan kejujuran, jangan curang. Awak itu senyum, awak itu suka, awak itu gembira, awak itu apa lagi Pak? Awak itu suka, awak itu gembira, awak itu senang, awak itu senyum. Kalau kita jujur, negeri ini jujur, sehingga Indonesia tidak dalam keadaan baik-baik saja. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan syadida. Surat Al-Ahzab ayat 70 terakhir. Monggo kita harus selalu suka jujur. Ketua MK jujur diberhentikan karena nggak jujur Pak. Ketua KPK tersangka karena nggak jujur. Ketua KPU diberhentikan karena apa? Kasus jangan dipisah Pak, asusila, jangan asusila, jangan asusila. Nah gini ada Pak, hati-hati kita kalau kotor Pak, tidak nyaman. Saya ngomong begini ada yang tidak nyaman. Saya rekam juga loh Pak ini. Saya rekam juga. Nah kalau tidak nyaman itu berarti sehat, karena merasa terusik. Wes cukup nggih Bu, ayo diurut. Awas suka. Pertama apa tadi? Tobat nggih. Yang kedua nggih, terus yang ketiga lali kabeh. Diurut Bu, Pak, monggo. Pertama, awak suka selalu tobat mensucikan diri. Yang kedua, awak suka rukuk, sujud, menghambakan diri kepada Allah dan berbuat baik. Lalu yang ketiga, awak suka on time, don't delay after tomorrow what you can do today. Yang keempat apa? Ayo kita selalu melakukan asupan, jangan hanya asupan untuk fisik tapi juga asupan untuk hati berupa apa? Membaca Al-Quran. Terakhir kita lakukan jujur.
Demikian Bapak Ibu, alhamdulillah saya kira juga nanti 15 menit saya meluncur ke Balai Dakwah Muhammadiyah juga nanti masih cukup. Kula dongaken jenengan selalu sehat walafiat. Ayo ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.